Tentu paman tidak menolak. Di malam hari, si wanita menari menggoda dan mereka pun bercinta di kabin kayu. Tapi bahaya mengintai. Penembak jitu dari tim pembunuh sudah bersembunyi di luar, siap menembak. Namun pelurunya malah mengenai si wanita. Paman segera membalas tembakan dan bersembunyi di bawah ranjang. Saat tim masuk, mereka hanya menemukan mayat wanita. Paman sudah menghilang. Saat mereka kebingungan, paman muncul di belakang si penembak jitu dan menembaknya dari dekat. Pembunuh lain bersembunyi, tapi paman menggunakan senapan sniper dengan sensor panas untuk mencari mereka. Pembunuh wanita melempar flare, suar, untuk mengaburkan penglihatan, dan saat mengejek paman, pembunuh lainnya mencoba menyerangnya dari belakang. Tapi paman sudah siap, ia bersembunyi di pohon dan menembaknya. Pembunuh wanita panik. Saat flare habis, paman menemukan napas panasnya dan menembaknya. Tim pembunuh pun tamat. Setelah itu, paman khawatir dengan keselamatan tetangga wanitanya. Ia pergi ke rumahnya dan mendapati rumah itu berantakan. Ia sadar wanita itu sudah diculik. Ia pun menemui rekan lamanya untuk mencari tahu kemana wanita itu mungkin dibawa. Tapi rekannya malah mengkhianatinya dan menempelkan racun ke tangannya saat berjabat tangan. Paman pingsan dan saat sadar, ia sudah tergantung. Di depannya berdiri bos rambut kuning. Ia mengeluarkan kotak alat penyiksaan untuk membalas dendam atas kematian pembunuh wanita, bahkan menunjukkan foto si tetangga wanita untuk menyakiti paman secara emosional. Musik diputar saat ia menyiksa paman hingga pingsan. Ia pergi dengan yakin bahwa paman akan mati kehabisan darah. Tapi demi menyelamatkan wanita itu, paman bertahan hidup. Ia mencabut beling dari tubuhnya dan membebaskan diri. Saat anak buah datang memeriksa, paman menyerang dan mengambil senjata mereka. Ia menembak mati semua orang, lalu mematikan listrik agar lebih mudah menghadapi musuh lainnya. Tembakan membuat bos rambut kuning ketakutan. Ia memerintahkan anak buah menghadapi paman sementara ia kabur. Tapi mereka semua tewas dalam gelap. Paman keluar dan menghabisi sisa musuh. Bos rambut kuning sudah kabur ke Osaka dan sedang merencanakan langkah selanjutnya. Sementara itu, paman mencari sahabat lamanya, si hitam, untuk mengobati luka. Setelah sembuh, ia pergi ke gudang senjata milik si hitam dan mengambil peralatan canggih. Ia lalu menghubungi Nona Laras, meminta pertukaran dirinya dengan si wanita tetangga. Nona Laras yang ketakutan menyetujui dan membawa anak buah bos ke lokasi yang ditentukan. Tapi paman sudah menyiapkan jebakan. Sesampainya di sana, bos rambut kuning mengawasi dari kejauhan. Paman memberi kesempatan terakhir untuk Nona Laras agar tidak ikut campur. Namun Nona Laras pergi dan mengabaikannya. Paman pun mengangkat sarung tangan yang punya alat pengendali, membuat bos rambut kuning terkejut. Ia menghabisi semua anak buah yang tersisa, tapi membiarkan Nona Laras hidup. Lalu ia menatap tajam ke kamera, membuat bos rambut kuning ketakutan. Meski dikelilingi banyak pengawal, tak ada yang bisa menghentikan langkah balas dendam paman. Para pengawal ketakutan dan lari tunggang langgang. Paman mengambil kapak dan menyelinap ke belakang bos yang sedang menelepon minta tolong. Sebelum bos sempat bicara, paman dan memenggal kepalanya. Akhirnya, paman dan berhasil menyelamatkan wanita tetangganya dan mereka pun hidup bahagia di masa pensiun yang damai.